Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai garis tangan orang sakti, pemilik kesaktian Rogo Sukmo. Atau sebut saja dengan garis tangan pelepas sukma. Seseorang yang memiliki garis tangan ini di telapaknya, maka dia memiliki sebuah potensi kesaktian untuk bisa melepas sukmanya atau biasa disebut dengan Rogo Sukmo. Secara sederhana saja biar mudah dipahami dan dicerna, jadi manusia itu punya yang namanya jasad, ruh, dan sukma. Ibarat handphone, jasad itu adalah bentuk fisik dari handphone tersebut, maksudnya adalah casing dan semua komponen, kemudian ruh adalah baterai, dan yang namanya sukma tadi adalah ibarat SIM card. Handphone tanpa SIM card masih bisa hidup, meskipun tidak bisa digunakan dengan maksimal, tapi jika handphone tanpa baterai jelas tidak akan bisa nyala. Sehingga kalau yang keluar itu hanya sukma saja, maka pada waktu itu keadaannya adalah seperti orang yang mati suri. Dan beda lagi kalau yang keluar itu roh, ya jelas orang tersebut akan innalillahi. Garis tangan orang sakti ini sangat jarang dimiliki oleh seseorang. Jika garis seperti pada gambar itu nampak pada telapak tangan kanan atau kiri, bahkan di keduanya, menurut kitab misteri itu adalah sebuah tanda, bahwa yang bersangkutan memiliki kesadaran sukma, atau kesadaran jiwa yang tinggi. Karena punya kesadaran jiwa yang tinggi itulah, orang yang memiliki garis tangan ini, sukmanya akan mudah keluar dari tubuh fisiknya. Lalu apa saja keistimewaan garis tangan orang sakti tersebut? Atau kita sebut saja dengan garis tangan pelepas sukma. Dan berikut ini adalah beberapa keistimewaan dari garis tangan pelepas sukma. Keistimewaan garis tangan orang sakti pelepas sukma yang pertama, adalah pemiliknya akan mudah melakukan yang namanya astral travel. Astral travel itu adalah perjalanan astral alias Rogo Sukmo. Jadi jika panjenengan punya garis tangan sakti pelepas sukma, jika ingin mempelajari Rogo Sukmo maka akan cepat bisanya. Rogo Sukmo hanya akan terjadi, apabila badan fisik panjenengan itu dalam posisi tidak bergerak, entah itu tidur, meditasi ataupun malah sedang melamun. Itulah sebabnya, Simbah selalu bilang jangan sering melamun. Ternyata dengan melamun, sukma kita juga akan bisa keluar dan pergi. Tanda utama bahwa seseorang sedang dalam posisi Rogo Sukmo, baik itu disengaja atau tidak, adalah panjenengan akan bisa melihat tubuh fisik panjenengan sendiri. Selain itu, jika kita melihat badan astral kita yang sedang melayang, maka warnanya pucat keperakan. Keuntungannya bisa meraga sukma ini, panjenengan bisa merasakan sensasi terbang melayang bebas, seperti seekor burung yang bisa terbang di langit tanpa batas. Kemudian keuntungan yang lainnya adalah, panjenengan bisa pergi ke tempat-tempat yang secara fisik tidak bisa dijangkau. Namun di antara itu semua yang paling top adalah, dengan Rogo Sukmo kita bisa melihat dunia gaib yang ada di sekitar kita. Yang harus diperhatikan adalah, jika panjenengan belum menguasai Rogo Sukmo dengan sempurna, maka jangan pernah main-main terlalu jauh, apalagi sampai mengunjungi sosok-sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Ada sebagian orang beranggapan, bahwa salah satu penyebab orang gila itu karena sukmanya pergi. Dan mereka beranggapan bahwa dengan Rogo Sukmo ini, yang pergi bisa dicari dan dibawa pulang. Namun masalahnya adalah, ketika si sukma berhasil dibawa pulang, sukma tersebut sudah tidak bisa masuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, bagaimana cara merogoh sukmo dengan cara yang paling mudah? Yaitu ketika panjenengan sudah ngantuk sekali dan hendak tidur, yang demikian itu akan membuat pikiran panjenengan tetap aktif dan terjaga. Meskipun tubuh fisik intinya tidur atau malah sudah tertidur. Ketika fisik panjenengan tertidur namun kesadarannya masih aktif, di posisi inilah sangat mungkin akan terjadi yang namanya Rogo Sukmo. Keistimewaan pemilik garis tangan orang sakti pelepas sukma yang kedua, adalah panjenengan akan bisa mudah masuk ke dalam mimpi orang lain. Pada awalnya, mungkin panjenengan hanya bermimpi tentang seseorang yang panjenengan kenal saja.
Misalnya mimpi ketemu dengan teman panjenengan yang namanya si B, esok paginya ketika panjenengan ketemu si B, secara mengejutkan tiba-tiba dia bilang tadi malam juga bermimpi ketemu dengan panjenengan. Yang demikian itu konon pada saat tertidur, frekuensi gelombang otak panjenengan bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang otak si B tadi. Akibatnya terjadilah yang namanya fenomena berbagi mimpi. Ketika akhirnya seseorang bisa mengendalikan keistimewaannya yang satu ini, dia tidak hanya akan mampu dalam mengendalikan mimpinya saja, tetapi juga mampu memilih memimpikannya siapa lagi malam nanti. Seseorang dengan garis tangan pelepas sukma ini, jika sudah menguasai berbagai mimpi, maka dia akan bisa dengan mudah masuk ke mimpi orang yang diinginkannya. Dan di alam mimpi sana, dia akan bisa berbuat sesukanya kepada sang pemilik mimpi. Di tahap paling rendah, kemampuan ini hanya digunakan untuk mesum saja. Tetapi di tingkat lanjut, bisa dimanfaatkan untuk mencuri berbagai rahasia penting. Bahkan juga bisa untuk menanamkan doktrin bawah sadar, sehingga di alam nyata orang yang kita datangi mimpinya tadi akan melakukan apa yang kita inginkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa orang-orang tertentu terutama pemegang kekuasaan penting, mereka itu punya yang namanya barrier kesadaran. Itu ibaratnya adalah sebuah sistem pertahanan diri, untuk menghindari serangan-serangan melalui alam bawah sadar atau mimpi. Cara membuatnya bisa melalui metode hipnosis, dan juga melalui metode metafisik. Atau biar mudah dimengerti, kita sebut saja sebagai pagar gaib. Konon di negeri Amerika, orang-orang yang punya keilmuan ini, memiliki gaji bulanan yang bisa tembus hingga 100 juta rupiah jika dikurskan saat ini. Tugas mereka tentu adalah menginterogasi para pelaku kejahatan tindak kriminal dan korupsi, yang tidak mau mengakui perbuatannya melalui mimpi. Keistimewaan pemilik garis tangan sakti pelepas sukma yang ketiga, adalah orang tersebut akan sering diajak jalan-jalan ke masa lalu ataupun masa depan, sehingga sering merasa dejavu. Orang yang sukmanya itu mudah keluar dari tubuhnya, akan dengan mudah tertarik ke sana kemari oleh kekuatan magis, yang akan memperlihatkannya terhadap sesuatu yang sudah terjadi, bahkan juga yang akan segera terjadi. Jika panjenengan merasa dejavu, atau bisa melihat suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, maka itu adalah sesuatu kesaktian yang namanya retrokognisi. Dan jika panjenengan bisa melihat peristiwa berhubungan dengan masa depan, maka sebutannya adalah prekognisi. Yang menjadi masalah adalah tidak semua peristiwa di masa lalu dan di masa depan, itu mendapat lampu hijau untuk diumbar di muka publik. Karena memang ada hal-hal di alam semesta ini, yang harus tetap menjadi rahasia selamanya. Misalnya dilanggar akan mendapatkan konsekuensi risiko, yang minimal saja panjenengan itu akan bisa hilang kemampuannya, kemudian yang maksimal ya jelas panjenengan bisa innalillahi. Jadi singkatnya adalah jika garis tangan pelepas sukma ini ada di telapak tangan, maka mimpi panjenengan seringkali akan bisa menjadi kenyataan. Tapi mimpi di sini maksudnya adalah yang beneran mimpi, bukan mimpi yang artinya cita-cita dan keinginan. Keistimewaan pemilik garis tangan sakti pelepas sukma yang keempat, adalah akan mudah diajak berkomunikasi oleh leluhurnya. Jika panjenengan ini sering didatangi oleh orang tua yang sudah sepuh, dan malah terlihat bajunya itu seperti orang-orang di zaman Majapahit kuno, atau bisa juga cuma memakai kain yang disampirkan seperti jubah, maka sangat besar kemungkinannya itu adalah leluhur panjenengan. Namun jika orang yang leluhurnya itu datang karena dipanggil, bukan karena keinginan dari leluhurnya itu sendiri, maka ada peluang bahwa yang hadir tadi adalah sosok yang menyerupai. Dan takutnya adalah sosok yang menjelma tadi, malah akan bisa menyesatkan. Apabila sukma panjenengan mudah keluar, maka dengan seizin Tuhan semesta alam, para leluhur akan bisa datang dan memberikan wejangan. Bahkan tidak itu saja, apabila ternyata panjenengan ini batinnya bersih, maka yang akan mengajak pergi bukan hanya leluhur dekat saja, tapi juga leluhur Nusantara. Jadi jika ada yang cerita pernah diundang masuk ke Keraton Pantai Selatan, atau ke Keraton Gunung Merapi,
Entah mereka itu benar-benar diundang atau cuma gambar saja, yang jelas peristiwa yang demikian itu 100% memang benar adanya. Dan demikianlah tadi pembahasan kali ini, mengenai beberapa keistimewaan dari garis tangan pelepas sukma. Kesaktian Rogo Sukmo merupakan kemampuan metafisik, yang dipercaya dapat membuat seseorang mampu memisahkan sukma jiwa dari raga, untuk pergi ke tempat yang diinginkan tanpa menggerakkan tubuhnya. Dalam dunia spiritual, kemampuan ini sering dianggap sebagai tanda kedalaman ilmu batin yang tinggi, dan sering dikaitkan dengan berbagai pertanda atau ciri khusus, salah satunya adalah bentuk dan pola garis tangan. Pada kesimpulannya, garis tangan seperti ini memang jarang ditemukan, tetapi kehadirannya memberikan berbagai makna yang mendalam dalam dunia palmistry. Dari perlindungan spiritual, intuisi yang kuat, hingga kreativitas dan kedamaian emosional, tanda ini menunjukkan banyak hal positif bagi pemiliknya. Bagi yang mempercayai palmistry, kehadiran garis ini dapat menjadi petunjuk akan potensi luar biasa, yang mungkin belum sepenuhnya tergali. Garis tangan ini memang tidak dimiliki oleh semua orang, namun bagi mereka yang memilikinya, diyakini membawa sejumlah keistimewaan dan potensi luar biasa. Meski begitu, penting diingat bahwa membaca garis tangan hanyalah salah satu dari banyak cara, untuk memahami karakter dan keistimewaan spiritual seseorang saja. Sampai jumpa pada video selanjutnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.